Bandung, 6 Oktober 2025. Kota yang dikenal dengan udara sejuk dan kreativitas warganya ini, kini menghadapi tantangan besar yang tak kunjung terselesaikan. Kemacetan parah yang setiap hari melumpuhkan aktivitas ribuan orang. Setiap pagi dan sore, jalanan Bandung dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat, klakson bersahutan, dan wajah-wajah lelah para pengendara. Kota ini masih terjebak kemacetan, seolah tak ada jalan keluar yang nyata. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri papan proyek LRT Bandung Raya yang sudah bertahun-tahun hanya menjadi penanda harapan. Janji LRT yang digadang-gadang sebagai solusi utama hingga kini belum juga jadi kenyataan. Proyek LRT yang digagas hampir 1 dekade lalu diharapkan bisa mengurai kemacetan dan membawa perubahan besar. Namun, realisasinya masih sebatas wacana tertahan oleh berbagai kendala, mulai dari pendanaan, perizinan, hingga tarik ulur kepentingan politik. Warga Bandung pun hanya bisa menunggu, berharap janji transportasi modern itu tak sekadar jadi bahan rapat para pejabat. Setiap hari, mereka harus berjuang dengan keterbatasan transportasi umum yang ada, menanti perubahan yang tak kunjung datang. Sejak 2016, proyek ini melewati fase optimisme, stagnasi, hingga kehilangan momentum. Setiap pergantian pejabat, selalu ada janji baru, namun realisasi tetap jauh dari harapan. Padahal, LRT bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi polusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bandung Raya. Tanpa transportasi publik yang memadai, mobilitas warga terus terhambat. Pertanyaannya, kapan LRT benar-benar terwujud? Setiap tahun berlalu, warga semakin ragu, namun tetap menyimpan secercah harapan. Setelah bertahun-tahun, harapan baru mulai muncul seiring wacana pembangunan kembali digaungkan. Namun, skeptisisme tetap ada, karena pengalaman masa lalu yang penuh janji tanpa realisasi. Kisah LRT Bandung adalah catatan penantian panjang, harapan kolektif akan transportasi publik yang lebih baik. Di tengah keraguan dan penantian, warga Bandung tetap bermimpi. Suatu hari nanti, LRT benar-benar akan hadir dan mengubah wajah kota ini. Pada tahun 2016, Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai wali kota Bandung, melontarkan sebuah gagasan besar, membangun LRT Bandung Raya. Ide ini muncul bukan tanpa alasan. Kota Bandung dan sekitarnya saat itu tengah menghadapi tantangan besar berupa kemacetan lalu lintas yang semakin parah dari tahun ke tahun. Jalanan dipenuhi kendaraan, waktu tempuh semakin lama, dan kualitas hidup masyarakat pun ikut terdampak. Kemacetan yang tak kunjung terurai menjadi pemicu utama lahirnya wacana transportasi massal modern ini. Rencana awalnya cukup ambisius. LRT diharapkan sudah bisa beroperasi pada tahun 2015, dengan koridor pertama menghubungkan Babakan Siliwangi hingga Lewi Panjang. Jalur ini dirancang melintasi kawasan-kawasan vital, seperti pusat ekonomi, perkantoran, dan area pendidikan, sehingga diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas secara signifikan. Antusiasme masyarakat dan pemerintah daerah sangat tinggi. Banyak yang berharap LRT bisa menjadi solusi nyata. Namun, begitu rencana mulai digulirkan, masalah besar langsung menghadang. Anggaran, ketergantungan pada dana dari APBN ternyata menjadi bumerang. Ketika dana pusat dibatalkan, proyek pun terhenti, bahkan sebelum pembangunan dimulai. Tak hanya itu, pergantian kepemimpinan di tingkat daerah maupun pusat membuat arah proyek semakin tidak jelas. Setiap pemimpin baru membawa prioritas dan visi yang berbeda, sehingga kelanjutan proyek LRT pun semakin tidak pasti. Dari sini muncul pelajaran penting. Proyek sebesar dan sepenting ini tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, agar proyek bisa berjalan. Selain itu, komitmen politik yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan politik yang konsisten, proyek infrastruktur seperti LRT mudah sekali terhenti di tengah jalan. Bertahun-tahun berlalu, LRT Bandung Raya hanya menjadi wacana tanpa langkah konkret. Sementara itu, kemacetan di Bandung dan sekitarnya semakin parah, dan masyarakat pun semakin kehilangan harapan. Proyek ini nyaris menjadi mimpi yang terlupakan, sebuah harapan yang tertunda di tengah kebutuhan akan solusi transportasi yang semakin mendesak. LRT Bandung Raya dirancang menjangkau wilayah strategis fokus pada 2 koridor utama. Koridor Utara Selatan, Babakan Siliwangi Lewi Panjang, melintasi kampus pusat belanja dan terminal utama. Koridor Barat Timur, Lewi Panjang Tegaluar, terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Wush.
Integrasi ini kunci sistem transportasi publik yang efisien menghubungkan 5 daerah otonom di Bandung Raya. Mobilitas tinggi antar wilayah butuh transportasi massal andal, bukan kendaraan pribadi. Data Bank Dunia, hanya di 12% warga Bandung pakai angkutan umum, jauh di bawah kota besar dunia. LRT diharapkan mengubah persepsi jadi pilihan utama warga untuk mobilitas harian. Tanpa LRT, kemacetan dan kerugian ekonomi akan terus memburuk. Masalah utama LRT Bandung Raya, pendanaan. Biaya koridor pertama saja tembus 10 triliun rupiah, terlalu besar untuk APBD. Ketergantungan pada APBN terbukti riskan. Saat dana pusat dialihkan, proyek langsung terhenti. Pemerintah daerah kesulitan cari alternatif pendanaan, sementara biaya operasional dan pemeliharaan juga besar. Investor swasta ragu karena pendapatan tiket tak menutup biaya, butuh subsidi atau dukungan pemerintah. Pergantian pemimpin dan ketidakpastian politik bikin investor makin enggan terlibat. Tanpa jaminan hukum dan finansial, proyek LRT sulit menarik minat swasta. Tahun 2024, harapan baru muncul. Penjabat Gubernur B. Mahmudin mengumumkan LRT Bandung Raya dihidupkan kembali. Kementerian Keuangan memberi lampu hijau dengan skema pendanaan baru yang lebih realistis. Proyek ini kembali masuk prioritas nasional, menarik minat investor. Target groundbreaking 2024 memang ambisius, tapi cukup membangkitkan optimisme publik. PT Sarana Multi Infrastruktur, SMI ditugaskan menyiapkan proyek dan mencari investor. PT SMI menyusun dokumen studi kelayakan dan menawarkan proyek ke pasar. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU jadi andalan untuk menarik swasta. Dengan dukungan institusi profesional, proyek LRT diharapkan lebih menarik secara komersial. Pemerintah kini mengusung skema KPBU, Public-Private Partnership, untuk LRT Bandung Raya. Pendanaan dibagi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah urus regulasi dan lahan, swasta investasi dan operasional. APBN tetap berkontribusi lewat viability gap funding, menutupi sebagian biaya agar proyek layak secara finansial. PT SMI aktif menjajaki pasar, mempresentasikan proyek ke investor dalam dan luar negeri. Negosiasi alot pembagian risiko, tarif, masa konsesi, dan pengembalian investasi jadi isu utama. Keberhasilan KPBU bergantung pada kepastian hukum dan iklim investasi yang menarik. Kolaborasi ini diharapkan jadi solusi pendanaan berkelanjutan untuk LRT Bandung Raya. Akhir 2025, komitmen LRT Bandung Raya ditegaskan lagi oleh Gubernur Deddy Mulyadi dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi. Pemerintah pusat dukung penuh pengembangan transportasi publik terintegrasi di Jawa Barat. Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jadi prioritas. Deddy Mulyadi gandeng Ignatius Jonan sebagai penasihat ahli, mempercepat pengembangan LRT. Diskusi juga bahas reaktivasi jalur kereta wisata dan optimalisasi Bandara Kertajati. Visi besarnya, membangun ekosistem transportasi terintegrasi di Jawa Barat, dengan LRT sebagai simpul utama. LRT Bandung Raya di bagian penting dari transformasi transportasi di provinsi ini. Jika terwujud, LRT akan mengubah wajah transportasi Bandung Raya. Kemacetan berkurang, polusi menurun, kota jadi lebih sehat dan ramah lingkungan. Konektivitas antar wilayah meningkat, akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan makin mudah. Sektor pariwisata diuntungkan, wisatawan lebih mudah menjelajah Bandung. LRT jadi pilar keadilan sosial, transportasi publik terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Pelajar, pekerja, dan warga berpenghasilan rendah sangat diuntungkan. Investasi LRT adalah investasi masa depan, menciptakan kota efisien, adil, dan layak huni. Keberhasilan LRT akan jadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Setelah satu dekade penantian yang penuh ketidakpastian, warga Bandung Raya kembali menaruh harapan besar pada komitmen baru yang dijanjikan pemerintah. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyaksikan berbagai rencana dan janji yang silih berganti. Namun realisasi transportasi publik modern masih terasa jauh dari kenyataan. Kini, dengan adanya inisiatif baru, masyarakat mulai membangun optimisme meski tetap menyimpan keraguan di tengah pengalaman masa lalu yang penuh penundaan. Skema pendanaan yang lebih jelas dan pertemuan intensif antar pejabat memberi sinyal positif bagi kelanjutan proyek ini. Namun, warga Bandung Raya tetap waspada dan tidak ingin terlalu cepat percaya. Mereka sadar, komitmen di atas kertas belum tentu berujung pada perubahan nyata di lapangan.
Banyak yang berharap kali ini pemerintah benar-benar serius dan mampu menuntaskan proyek yang sudah lama dinanti. Tantangan besar masih membentang di depan mata, mulai dari proses lelang, kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang rumit, pembebasan lahan yang kerap memicu polemik, hingga konsistensi kebijakan yang sering berubah seiring pergantian pejabat. Setiap tahapan membutuhkan pengawasan ketat dan transparansi agar tidak terjebak dalam siklus kegagalan yang sama. Publik akan terus mengawasi setiap langkah pemerintah, memastikan proses berjalan sesuai janji. Media, komunitas, dan warga biasa kini lebih aktif memantau perkembangan proyek, menuntut keterbukaan informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka ingin memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi. Harapan warga sebenarnya sederhana. Mereka mendambakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Mereka ingin bisa bepergian tanpa harus terjebak kemacetan, menghirup udara bersih, dan memiliki akses yang mudah ke seluruh penjuru kota. Bagi banyak keluarga, kehadiran transportasi publik yang layak akan sangat membantu kehidupan sehari-hari. LRT adalah solusi yang sudah terlalu lama dinanti oleh jutaan warga Bandung Raya. Setiap hari, mereka menunggu di stasiun dan halte, berharap suatu saat bisa menikmati perjalanan yang lebih efisien dan manusiawi. LRT diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas yang semakin mendesak di kota yang terus tumbuh ini. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Komitmen yang telah diucapkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Setiap langkah ke depan akan menjadi penentu apakah proyek ini benar-benar bisa menjadi warisan positif bagi generasi mendatang. Warga Bandung Raya menunggu dengan penuh harap, ingin melihat penantian panjang ini berakhir dengan hadirnya LRT yang membawa perubahan nyata dan harapan baru bagi masa depan kota mereka.